Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan amal ibadah puasa kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki hari ke-13 Ramadan, kembali saya akan tuntaskan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Qur'an di bagian 2 ini, yaitu Quran surat Yusuf dari ayat 53 sampai 111. Itu adalah kajian Ramadan bersama Nabi Yusuf oleh Habib Ja'far Al-Jufri. Itu kita akan masuki episode ke-6 dan ke-7. Episode 6 yaitu Penakwil Mimpi Raja, dan episode ke-7 Hidup Tanpa Dendam dan Mimpi yang Jadi Nyata. Di awal juz 13, sebagaimana kemarin dikisahkan bahwa Nabi Yusuf telah dibersihkan namanya karena fitnah oleh Zulaiha, dan di ayat ke-13 di juz 13 di ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kemudian berikutnya kita kisahkan sekaligus aja ya. Jadi raja berkata, "Bawalah Yusuf padaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat padaku." Ketika raja bercakap ngobrol, jadi raja itu bercakap-cakap itu ingin mengetahui sebenarnya kualitas Yusuf seperti apa. Raja itu menguasai beberapa macam bahasa, puluhan atau apa gitu. Yang dia tidak tahu hanya bahasa Arab dan Ibrani. Jadi kelebihan Nabi Yusuf seperti itu. Jadi ngobrol bahasa apa dijawab Yusuf ngerti, bahasa apa. Jadi akhirnya dia senang. "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang kedudukan tinggi di kedudukan kami dan dipercaya." Karena ahlaknya, kepandaian, terus dan kelebihannya ada dua bahasa yang tidak raja itu ketahui. Tapi Yusuf langsung karena dia ada Allah Nabi yang dia tahu bagaimana dia dapatkan jalan amanah, dia menyatakan di ayat 55, dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendahara negeri Mesir, karena sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Karena dia tahu, jadi akan adanya bahaya bencana yang luar biasa di kawasan itu, sehingga dia tuh mempersiapkan untuk gandum itu panen di sisanya itu ditaruh di gudang-gudang sehingga sampai masa 7 tahun itu kepaceklik dia pasti bisa, sehingga dari semuanya itu sampailah ke Palestina, ke saudara-saudaranya Yusuf itu, ke apa, ke keluarganya Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu, dan datang ke Palestina, ke Mesir untuk meminta bantuan gandum gitu. Dan dia nggak kenal lagi, sama seperti firman Allah, sebenarnya nanti mereka datang kepadamu dan mereka tidak mengenali. Nah, Yusuf mengenal mereka, tapi mereka tidak tahu lagi. Terus tapi Nabi Yusuf tuh udah bilang ke saudara-saudaranya, "Kamu tuh nanti kalau mau kesini lagi itu harus bawa saudaramu yang satunya, yang selain yang apa, aku nggak melihat kamu, apakah aku udah baik, udah takaran tak timbangin, dan aku terima tamu yang baik gitu." Terus kemudian jika dia nggak dikasih mereka, kemudian akan bujuk ayahnya gitu, Nabi Yakub, dan ayahnya tentu saja keberatan karena dulu Yusuf hilang, nggak ketemu sampai sekarang kabarnya, kok mau bawa Benyamin lagi, tentu. Tapi karena suatu apa istilahnya mengutamakan ini, apa artinya, keadaan itu kan sangat sulit ya. Kalau tidak ada lagi ke sana, nggak akan nukar dapat gandum lagi, sedangkan persediaan semakin menipis. Dan saudara-saudaranya menyampaikan, "Ini loh ayah, lihatlah, tukarnya itu kembalikan lagi ayah dalam karung ini." Jadi dia, kalau nggak gitu nanti kita nggak akan anu lagi. Terus dia suruh sumpah, "Kamu sumpah pada Allah." Sebenarnya teman-temannya itu apa, saudaranya itu anu apa, takut, gak enak juga sama ayah. Dia gini, "Bagaimana aku akan mempercayakan kamu kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf pada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Dan akhirnya suruh bersumpah itu, dia datang lagi. Begitu datang tuh senang sekali Nabi Yusuf itu ketemu sama saudaranya, dipeluknya, ditaruh di tempat. Terus dia punya rencana Nabi Yusuf. Jadi dia pengen berlama-lama dengan Bunyamin, bukan Nabi ya, dengan adiknya, saudaranya Bunyamin. Dia memasukkan pihak raja itu ke tempatnya itu,
tempat penukaran gandum itu. Pada saat mereka pergi semuanya rombongan dikejar sama pasukan istana. Sesungguhnya kalian ada pencuri, ada yang hilang ini nggak mungkin kami mencuri ini. Mana buktinya? Kalau kami ya nanti kalau pencuri nanti siapa saja yang ketemu itu nanti akan jadikan budak ditinggal itu gitu. Akhirnya dibongkarlah, terus ketemu bahwa itu ada di Bunyamin. Terus mereka itu ngomong gini, yang saudaranya, mereka berkata di ayat 7, jika dia mencuri maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dan hatinya dan tidak ditampakkan kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Terus akhirnya dia ya khawatir juga, meminta, ya wahai Al-Aziz, Nabi Yusuf dia Al-Aziz kan sebagai menteri itu ya mencari tua, kalau itu ambillah kami aja sebaikannya, sungguh kami melihat orang termasuk baik. Dia merayu jangan sampai Bunyamin itu. Terus Nabi Yusuf mengelak, Nabi Yusuf berkata, aku mohon perlindungan kepada Allah dan dari menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami buat demikian berarti kami orang zalim. Akhirnya mereka putus asa karena nggak kembali. Terus dia balik kepada ayah, wahai ayah, sungguhnya anakmu ini mencuri kami itu. Maka tanyalah penduduk yang baik yang sama kami itu, kafilah yang bersama kami, dan ada orang yang benar. Diceritakan itu bahwa ada kedapatan mencuri si itu. Nabi Yakub berkata di ayat 83, Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang menanggung baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku ada kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya padaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Lalu dia berpelan mereka, dia berkata, wahai duka citaku terhadap Yusuf, sampai dia matanya diputih buta lah karena sedih. Dia menahan amarahnya pada anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah engkau tidak hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau tempat orang-orang yang akan binasa. Nabi Yakub menjawab, ini ayat yang akan kita pakai ya apabila kita sedang bersedih ya. Nabi Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Karena dia nabi, dia pasti tahu ya. Terus dia karena udah kehilangan dua anaknya, dia meminta kepada saudara-saudara Nabi Yusuf itu, wahai anak-anakku, pergilah kamu cari berita tentang Yusuf dan saudara, dan jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Jadi disuruh pergi, suruh nyari Yusuf. Dia masuk ke tempat Yusuf, dia cerita semuanya, wahai Al-Asyif, kami telah terima kesengsaraan, kami datang membawa barang-barang tidak beragama, aku cetak kami untuk kami bersedekah pada kami bawa sampai orang itu. Terus Nabi Yusuf mengingatkan di ayat 89, Yusuf berkata, tahukah kamu jelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu. Ini kita sudah masuk di episode yang 7, yaitu di situ yaitu hidup tanpa dendam dan mimpi yang menjadi nyata. Kagetlah para saudaranya. Apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf berkata, aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah menimpahkan karunia kepada kami. Sungguhnya barang siapa takwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melibatkan engkau di atas kami, dan sungguhnya kami adalah orang yang bersalah berdosa. Dia berkata, Nabi Yusuf maafkan saudara. Dia berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dia maha penyayang di antara para penyayang. Pergilah kamu dengan bawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Dan ketika itu keluar dari Mesir, padahal jaraknya masih jauh itu, saudara Nabi Yusuf sama ke Palestina kan masih jauh berapa kilo itu. Nabi Yakub tuh berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Maka keluarganya tinggal itu ya kayak anak cidan segala yang nggak ikut. Jadi sampai mereka itu masih ada dendamnya itu. Jadi kamu dibilangnya, demi Allah sungguh engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Artinya mereka tidak percaya Nabi Yakub. Nah seperti itu. Dan ketika mereka datang, saudaranya itu mengusap itu, akhirnya dia bisa melihat kembali. Dia berkata, Nabi Yakub, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? Maka mereka berkata, ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami, dosa kami, sungguhnya kami adalah orang yang bersalah. Dia berkata,
Nabi Yakub, aku mohon ampunan bagimu kepada Tuhanku, sungguh Dia yang maha pengampun, maha penyayang. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, merangkulnya, dan juga tempat untuk kedua orang tuanya, berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, salah kamu dalam keadaan aman. Di ayat 100 itu disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia menaikkan kedua orang tuanya, satunya itu ibu tirinya itu ya yang mendengki itu, dan ayahnya Nabi Yakub ke atas singgah sana. Lalu mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Artinya bukan tunduknya sujud seperti apa, tapi itu adalah penghormatan lah, bukan untuk menyembah ya. Dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Di ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan yang telah mengajarkan kepadaku sebagai takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan hubungkan aku dengan orang yang saleh. Nah, itu dia kisahnya. Ada hal yang menarik ya, pada saat Nabi Yusuf musim pacaklik itu, yang ini dendamnya itu sudah tanpa dendam, kan Nabi Yusuf sudah menjadi menteri yang mengatur segala macam. Itu tuh di Zulekha suaminya tuh meninggal, terus sehingga dia tinggal sendiri sama beberapa pembantu karena nggak ada orang, terus banyak yang udah keluar dari istana itu. Dan masa itu Zulekha tuh nangis tuh sedih mengingat akan dosa-dosa dia dulu yang mengkhianati suaminya dan dosa dia pada Nabi Yusuf, dan dia dihinakan, dia sedih menangis terus menyesali gitu. Terus akhirnya dia jadi nggak terurus, menjadi tua dan sebagainya. Terus pada saat itu semua dijarah, orang tuh pada berlomba-lomba untuk karena takut nggak bisa beli gandum kan, ibaratnya pangan tuh terbatas, sehingga dia bermain dikuasai, terusirlah Zulekha dari istana itu, dan dia menjadi seorang pengemis dan compang-camping, bajunya, rambutnya, dan buta bungkuk, terus keriput dan tidak cantik lagi. Orang-orang ada dua bagian, satu yang kasihan sama Zulekha dan memberikan santunan seadanya karena melihat berbuat baik kepadanya, satu lagi mengajak-ajak, ini loh dulu yang suka sama menteri kita ini loh yang menggoda ini, sekarang kayak gini adanya. Nah akhirnya ada dua pembantunya itu menyarankan, ya Zulekha, kiranya kita menghadap kepada menteri ini, Nabi Yusuf itu, agar dia kasihan pada kita nggak punya apa-apa gitu kan. Tapi Zulekha diam aja. Satunya bilang, jangan, nanti dia akan mempermalukan kita akibat perbuatanmu yang dulu, menjauhkan dia, masukkan penjara yang pimpinannya ini. Terus Zulekha yang matanya buta itu mendelik, dia Yusuf tidak seperti itu. Bayangin orang buta mendelik marah karena dia tahu siapa Yusuf. Tapi dia akhirnya Zulekha punya akal, dia kan orang pintar ya. Jadi dia naik di suatu tempat yang tinggi yang akan bisa didengar di istana itu, dia bersyair. Intinya syairnya itu menyatakan bahwa duhai dulu orang Buddha yang nggak ini, terus akhirnya dimuliakan ini karena dia menjaga kehormatannya, jadi takwa, jadi baik sekarang. Beda lagi ada juga yang orang yang bagus, kaya, yang bangsawan dan sebagainya akan dihinakan karena dia melakukan satu kejahatannya ini, akibat perbuatannya itu. Dia suaranya keras sehingga dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf langsung memanggil para stafnya tuh, tolong datangkanlah siapa orang itu. Didatanglah Zulekha ke itu. Zulekha senang sekali, dia masih mengenali Nabi Yusuf. Ditanya, wahai perempuan, ibu tua ini, ibu, siapakah Anda sebenarnya? Dia menjawab, sesungguhnya kamu itu adalah dulu datang ke tempatku, pada saat itu aku menerimamu dengan baik, aku ngasih makan kamu, tempatku baik, suamiku memperlakukan kamu dengan baik, mendidikmu, dan aku yang mengisi rambutmu dan ini pada saat itu, dan aku adalah dulu yang menggodamu dan ini, maka menjadikan itu. Menangislah Nabi Yusuf itu karena mengingat kebaikan-kebaikan keluarganya. Al-Aziz sama Zulekha menangis, dia tidak ada dendam. Terus dia tanya, wahai Zulekha, apa permintaanmu yang kamu inginkan? Aku ingin agar bisa melihat mataku melihat kembali, karena sebelum aku mati aku bisa melihat wajahmu kembali, karena dia masih cinta sama Nabi Yusuf, dia pengen melihat sebelum dia mati, kata dia. Terus dia tanya Nabi Yusuf lagi, wahai Zulekha, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah kamu
masih bersuami sehingga suamimu itu nggak punya kemampuan untuk ngasih nafkah kamu, maka kalau kamu bersuami aku berikan semua ini apa kekayaan atau apa yang kamu butuhkan. Tapi sekiranya kamu janda, maukah kamu menikah denganmu? Aku akan melamarmu. Marah Zulaiha, dia tersinggung, dia merasa bahwa dia berbalik badan lari dia dari Nabi Yusuf. Karena dia merasa gini, kok dulu waktu saya masih cantik, masih ini, saya goda nggak mau, sekarang aku kondisinya kayak gini, kayak jelek tuh apa itu, kok dia mau ngelamar aku, malah dia tersinggung lari, kok merasa dia. Terus dikejarlah sama stafnya itu, sampaikan sekali lagi ke permintaan Nabi Yusuf itu, apakah dia mau, kalau memang dia janda mau jadi istrinya. Ya maulah, Zulaiha, namanya dua cinta ya. Akhirnya mau. Nah pada saat itu Nabi Yusuf itu karena seorang nabi, dia mempunyai dua agenda untuk membuktikan kebenaran Allah, untuk berdakwah. Jadi dia para yang pemuka di sana, yang suka penyembah berhala itu ditantang duel. Jadi acara waktu itu adalah setelah akad ya, setelah nikah, udah menikah Zulaiha, ada pernikahan itu. Yang kedua adalah mengumpulkan untuk menguji siapa yang benar, Tuhannya apa, Tuhan berhala itu atau Tuhannya Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menantang, wahai para ini pemuka-pemuka ini, coba siapa yang bisa menyembuhkan mata buta dari wanita ini. Apabila dia bisa menyembuhkan, berarti dia hebat. Kalau dia tidak bisa menyembuhkan, maka sesungguhnya Tuhanku lebih hebat daripada. Maka para itu tuh pemuka itu berusaha, nggak ada bisa, keringetan, nggak bisa. Akhirnya Nabi Yusuf dengan mengusapkan gamisnya itu, matanya bisa diusapkan ke Zulaiha. Zulaiha ini bisa melihat kembali. Zulaiha bisa melihat kembali, senang. Langsung Zulaiha tuh nangis terus. Ya lebih terang daripada sebelumnya karena kemujizatan yang Allah berikan. Nangis, dia bersyukur, campur aduk bisa melihat Nabi Yusuf yang ternyata lebih ganteng dari sebelumnya. Terus dia tuh sedih, doa Allah, nangis, itu agak sedih, pokoknya dia bersyukur, campur aduk gitu. Terus ditantang sekali lagi, hai para pemuka-pemuka sekalian ini, apakah kamu bisa mengembalikan keadaan wanita ini menjadi muda seperti sedia kala? Kalau kamu bisa, maka kamu yang Tuhanmu bisa, maka nanti kalau tidak bisa, berarti Tuhanku yang lebih bagus, lebih baik, yang layak disembah daripada Tuhanmu itu. Mereka berusaha, nggak ada yang bisa. Akhirnya Nabi Yusuf gamisnya ditelungkupkan di, istilahnya kalau orang Jawa dikerukupi ya, ditaruh di Zulaiha, dibuka itu menjadi cantik, lebih cantik daripada dulu waktu dia menggoda Nabi Yusuf. Begitu langsung Nabi Yusuf langsung jatuh cinta, senang. Terus ya Allah cantik sekali. Terus Zulaiha udah berbeda kan. Terus akhirnya setelah acara itu selesai, mereka berdua, Nabi Yusuf tuh mengajak Zulaiha sebagai seorang suami istri. Zulaiha meminta izin kepada Nabi Yusuf. Wahai Nabi Yusuf, saya izinkan aku untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala karena aku barusan menemukan cinta sejatiku. Cinta sejatinya dia tuh bukan pada Nabi Yusuf tapi pada Allah. Karena Nabi Yusuf, karena Zulaiha tuh bersyukur sekali dia bisa dikembalikan keadaannya, bisa melihat dia kembali itu kan, dan dari Tuhannya itu kan. Dari dulu kan dia yang penasaran Tuhannya Nabi Yusuf, ternyata Tuhannya tuh bisa menjadikan dia kembali baik seperti berhari-hari dia bermunajat, misalnya minta ampun dosa-dosanya karena Allah itu benar-benar itu. Nabi Yusuf sampai kangen, nggak keluar-keluar sampai berapa hari itu. Akhirnya ditanya, dijemput, akhirnya Zulaiha ini, ya Nabi, bagaimana mungkin saya tidak taat padamu, aku taat padamu, kau nggak ada suamiku, dan darimu itulah aku bisa mengetahui Tuhanku sang sebenarnya, Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sekarang gantian Nabi Yusuf yang menyeret Zulaiha tuh, karena sudah halal menjadi istrinya. Awalnya kan Zulaiha yang menggoda Nabi Yusuf, sekarang Nabi Yusuf yang tidak tahan dengan cintanya dan kecantikannya Zulaiha. Jadi alhamdulillah akhirnya dengan happy end ini, baik Zulaiha itulah skenario Allah. Akhirnya Allah sungguh akan memuliakan seseorang apabila dia sudah tobat, berubah menjadi baik. Dan Nabi Yusuf nggak mungkin dia dikasihkan orang yang buruk, sehingga kualitasnya Zulaiha itu imannya juga meningkat dan kecantikannya juga luar biasa. Jadi happy ending, dan keluarga-keluarganya sudah berkumpul semuanya dan menjadi bahagia. Sampai doa yang kita bisa pakai lagi agar tetap dalam keadaan Islam dan dalam Muslim, kita tidak sampai dalam mati dalam keadaan Muslim dan digolongkan dengan orang yang soleh. Demikian, mudah-mudahan
bisa bermanfaat. Jadi semangat kita bahwa sesungguhnya semua amal perbuatan kita tuh pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan tapi janganlah putus asa dalam rahmat Allah, sungguh Allah Maha Pengampuni dosa-dosa kita.